Shalom. Warta Lisan 29 November 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama, dan kebaktian pada hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Dede Surya Mulyana. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Seluruh ibadah pada masa Raya Natal 2020 akan diadakan secara online, dan semua informasi mengenai penyelenggaraan ibadah-ibadah Natal akan disampaikan melalui Warta Jemaat dan WA Grup Wilayah. Mohon jemaat maklum. Mari kita terus berdoa, semoga pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita bisa kembali beribadah di gereja. Demikian Warta Lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent pertama sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang mengerang. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, Sang Immanuel yang membawa penebusan, Sang Immanuel yang membawa pertolongan. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram,
menyambut Sang Immanuel. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Banyak peristiwa telah terjadi dan mewarnai perjalanan kita. Banjir, pandemi, dan berbagai dampak yang dibawanya menjadi dinamika hidup kita di sepanjang tahun 2020 ini. Mungkin sesekali kita bersungut, kapan situasi ini akan segera berakhir. Namun, baiklah kita tidak kehilangan pengharapan dalam iman kepada Kristus, sebab tidak sekalipun Dia merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Percayalah, setelah musim dingin yang mencekam, akan tiba hangatnya musim semi yang menumbuhkan pohon ara, menumbuhkan pengharapan dan sukacita setelah penantian kita. Marilah kita dalam keheningan merefleksikan kembali perjalanan hidup kita. Panggil pulang pengharapan yang mungkin memudar akibat duka, krisis, dan berbagai tantangan. Pandanglah Dia yang sesungguhnya senantiasa membuka tangan dan siap menyambut kita kembali dari jalan yang mungkin semakin jauh dari terang cintanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami memasuki Minggu Advent pertama ini, hati kami bergejolak. Kami menghayati bahwa Tuhan memimpin segenap perjalanan hidup kami. Namun di saat yang bersamaan, hati kami resah dan khawatir karena tantangan dan cobaan hidup yang kami hadapi. Kami gamang karena situasi hidup yang sulit diprediksi. Pandemi yang masih berlangsung, krisis dan berbagai hal kadang melemahkan kami. Tidak jarang pula kami jatuh dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kasihani kami. Kasihani kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa berpengharapan kepada-Mu saja dalam memasuki masa penantian ini. Sebab kami tahu hanya di dalam-Mu saja pengharapan kami akan berbuah kepastian dan keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah
yang tertulis dalam Yesaya pasal 12 ayat yang pertama hingga ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kami menanti kedatangan-Mu, bawalah kami pun di sorga-Mu. Datanglah ya Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaan-Mu. Satukan kami di kerajaan-Mu. Mungkin datang-Mu di pagi cerah, atau datang-Mu di malam pekat. Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaan-Mu. Satukan kami di kerajaan-Mu. Hilang ratapan dan tangis sedih, lenyaplah duka dan maut perih. Datanglah ya Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaan-Mu. Satukan kami di kerajaan-Mu. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini di dalam ibadah kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan berita. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap jemaat dan juga di dalam hati hamba-Mu, supaya apa yang dikatakannya boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat dipahami dengan baik. Dan kami berkomitmen untuk melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian Alkitab dari Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang.
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sampai sedemikian jauh pembacaan kitab Injil. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, tanpa terasa hari berlari begitu cepat. Tahu-tahu kita sudah di minggu terakhir bulan November tahun 2020. Kita bersama-sama merayakan Minggu Advent pertama tahun ini. Apa itu Minggu Advent? Minggu Advent pertama sering juga disebut dengan pertama Adventus, minggu tahun liturgi yang baru. Pada minggu-minggu Advent, gereja merayakan masa penantian kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ke dalam dunia, yaitu ketika Ia menjadi manusia dalam diri seorang anak bayi di Bethlehem yang diberi nama Yesus. Setelah Ia wafat, bangkit dan naik ke sorga, Roh Kudus turun. Sejak hari itu, gereja Tuhan mulai tumbuh hingga kini. Kedatangan berikutnya yang kita tunggu-tunggu ialah kedatangan kelak yang kedua kali. Sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli berbunyi, dari sana Ia akan datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Kita semua selaku orang percaya dalam iman Kristiani merayakan Advent, yaitu perayaan menantikan kedatangan Yesus kelak. Kapan? Nah, ini yang akan kita bicarakan. Injil Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37 memulai perikop tentang tanda-tanda kedatangan dari Anak Manusia itu. Ditandai dengan sesudah masa siksaan, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang-orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Saya tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya saat itu. Alam seolah bergoncang. Ketika orang-orang pada waktu itu mendengar apa yang dikatakan Yesus, mereka juga hanya membayangkan kengerian. Mereka kurang memperhatikan apa yang dikatakan Yesus selanjutnya, yaitu mereka perlu belajar dari perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, berarti mereka harus sadar waktunya sudah dekat. Musim panas sudah dekat. Digambarkan sebagai di ambang pintu. Berarti dekat sekali. Sedekat apa? Ayat 28 mengatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jangan khawatir. Sedekat-dekatnya waktu itu, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Kapan? Jadi bagaimana harus bersiap-siap? Nah, inilah yang sangat perlu diperhatikan. Bukan hanya yang seram-seram, bukan hanya yang menakutkan, tetapi ada tanggung jawab, tugas yang perlu diselesaikan oleh setiap kita yang menantikan waktu itu. Soal waktu yang dekat ini, ada yang memberikan gambaran demikian. Konon ada cerita tentang seorang rabi yang mempunyai sejumlah murid. Setiap hari mereka bertemu untuk mengajar dan belajar tentang kebijaksanaan hidup. Tidak jarang pula mereka bertanya jawab. Dan pada suatu hari mereka bertanya, Rabi itu mengajarkan tentang pertobatan. Kapankah seseorang harus bertobat dari dosanya? Dengan ringan saja sang rabi menjawab, paling tidak sehari sebelum engkau mati. Murid itu terkejut bukan main. Sehari sebelum mati. Ia kelihatan tidak puas. Tapi kan saya tidak tahu kapan bakal mati. Mungkin sebentar lagi, mungkin besok lusa, atau mungkin masih beberapa tahun lagi. Jadi kapan saya harus bertobat? Rabi itu mengangguk-anggukkan kepala dan menjawab sambil tersenyum, bagus anakku, karena engkau tidak tahu kapan engkau akan mati, maka bertobatlah sekarang juga. Berjaga-jagalah,
sebab engkau tidak tahu kapan waktunya. Bukankah banyak orang ingin panjang umur? Sampai umur berapa? Siapkah jika hari ini dalam waktu singkat kita harus meninggalkan dunia ini? Mungkin kita ingin panjang umur karena berbagai alasan, tetapi kita tidak berani menjawab secara tegas. Sampai kapan? Sampai kapan saudara mau diberi panjang umur? Maukah saudara berusia beratus-ratus tahun? Pikir-pikir dulu ya. Tapi apakah saudara juga siap meninggal dunia di dalam waktu dekat? Banyak orang tidak siap meninggal dunia. Ada perasaan takut tua, takut sakit, dan takut banyak hal lagi. Padahal orang bisa meninggal dunia walau belum tua, tidak sakit, bahkan tidak kenapa-kenapa, bukan? Jadi soal meninggal dunia kita tidak perlu memikirkannya terlalu rumit. Yang perlu kita pikirkan adalah semasa Tuhan masih menganugerahi usia, berarti kita punya tugas dan tanggung jawab yang perlu kita selesaikan. Menurut ayat 31, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga juga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tuhan Yesus melanjutkan dengan nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tentang tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Saudara-saudara, hal berjaga-jaga ini sangat ditekankan. Kita diingatkan bahwa Yesus akan datang kembali. Seperti halnya seorang yang mendapat pesan dari kekasihnya, bahwa kekasihnya akan segera kembali, akan segera datang. Saya pikir tentu hal ini sangat menyenangkan, mengasyikkan. Sang kekasih akan memperhatikan dan melakukan hal-hal yang baik untuk orang yang dicintainya. Mungkin ia menyediakan makanan minuman kesukaan si kekasih, merapikan rumah, atau membeli hadiah-hadiah khusus. Jadi dengan cara bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kata Alkitab, hati-hatilah, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Karena tidak tahu kapan ia datang kembali, berjaga-jagalah. Mungkin saja kita meninggal dunia sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Berarti waktu kita sudah selesai. Kita tidak perlu menunggu-nunggu. Tetapi mungkin juga kita memang harus menunggu kedatangannya kedua kali. Yang pasti sekarang ini kita masih harus tetap berkarya. Kata Martin Luther, sekalipun aku tahu bahwa besok dunia akan berakhir, aku akan tetap menanam pohon apelku. Artinya, kapanpun Tuhan datang,
Martin Luther akan terus berkarya demi kebaikan dunia yang dikasihi Tuhan. Nah, ada sebuah cerita lain begini. Seorang guru lanjut usia di sebuah pertapaan bersama dengan murid-muridnya berdiskusi. Salah seorang dari mereka bertanya kepada sang guru, "Guru yang bijaksana, jika guru masih punya kesempatan hidup sehari lagi saja, apa yang akan guru perbuat sehari ini? Bagaimana guru akan menjalani hari ini?" Sang guru sempat terdiam. Kemudian ia menjawab, "Pertama-tama saya akan doa pagi. Kemudian saya akan membuat teh hangat dan setelah itu bekerja di kebun. Nah, setelah selesai bekerja di kebun, saya akan mengunjungi seorang sahabat. Dan setelah itu saya akan tidur siang." Guru belum selesai bicara. Tiba-tiba anak muda itu memotong. Loh, itu kan yang biasa guru lakukan setiap hari." Guru bijak itu menjawab, "Ya memang. Kenapa kalau kita diberi waktu cuma sehari lagi, kita harus berubah? Kalau setiap hari kita hidup benar di hadapan Tuhan, bukankah kita tidak perlu berubah? Kita tidak perlu takut menghadapi hari akhir. Kenapa hari terakhir harus berbeda dengan hari-hari lainnya? Jika kita menjalani hidup ini dengan benar, kan kita tidak perlu takut. Kita tidak tahu secara pasti memang kapan waktu itu. Namun satu hal pasti, Dia datang kembali. Nasihatnya supaya kita berjaga-jaga. Bisa cepat, bisa juga lambat. Kapanpun ia datang bukan hal yang penting. Yang penting yaitu kita siap menyambut kedatangannya. Apa artinya siap menyambutnya? Artinya kita berjaga-jaga. Tentu kita tidak mau mengecewakannya, bukan? Kita ingin melakukan yang terbaik. Hal itulah yang membuat penantian menjadi berarti, yaitu jika kita terus berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan waktu atau saatnya tiba. Penantian tidak harus mencekam, atau dengan kata lain tidak harus mencemaskan. Karena apa? Karena kita bukan orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Tuhan Yesus menunjukkan dan memberitahukan pada kita apa yang harus kita lakukan dalam penantian, yaitu berbuat baik seorang kepada yang lain, nyatakan kasih kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama. Kata Matius 28 ayat 20, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Paulus mengingatkan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Nasihat ajaran itu ada di dalam Kolose 3 ayat 17. Nah, satu lagi. Penulis surat Yohanes dalam surat yang pertama pasal 5 ayat 2 berbunyi demikian. "Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya."
tema kita Minggu Advent pertama ini sangat mengena untuk kita semua. Terlebih pada masa pandemik ini. Mari kita bersiap melakukan segala sesuatu yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita nyatakan kasih kepada sesama, bukan hanya dalam bentuk ajaran, melainkan sungguh-sungguh dipraktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Alangkah indahnya kehidupan bersama di dalam bergereja, jika kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, baik untuk persekutuan, tetapi juga untuk masyarakat di luar persekutuan. Dengan demikian, kita dapat bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini dengan hati yang gembira. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersama-sama sungguh bersyukur kalau kami boleh memasuki masa Advent di tahun 2020 ini. Kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali pada masa penantian akan kedatangan Kristus kedua kalinya. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Di tengah segala keterbatasan situasi ini, kami boleh bersama-sama merayakan masa Advent. Dan kami tetap memohon kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh menghayati masa-masa Advent ini dengan lebih baik lagi, dengan lebih kaya makna bagi kehidupan beriman kami kepadamu. Ya Bapa, saat ini kami bersama-sama terus berdoa bagi kondisi pandemi yang masih melanda negeri ini. Kami berseru kepadamu, berkenanlah Engkau menolong kami, membebaskan kami dari pandemi ini, juga memulihkan kehidupan kami. Berilah kami semua hikmat kebijaksanaan-Mu Bapa, sehingga baik sebagai pemimpin, baik sebagai anggota masyarakat, kami dapat melakukan tugas dan peranan kami masing-masing dengan baik, guna mendukung pemutusan mata rantai persebaran virus COVID-19 ini. Kami memohon kiranya Engkau memampukan kami semua untuk boleh mendisiplinkan diri, tidak menganggap segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang remeh, tetapi boleh kami menyadari bahwa jika kami melakukan semua yang sudah dianjurkan, itu bukan hanya demi keselamatan kami, tetapi juga demi orang lain. Tolonglah kami ya Bapa, mampukan kami semua untuk bisa melakukan itu di dalam kehidupan kami, di tengah masyarakat kami. Dan saat ini kami bersama-sama terus berdoa bagi semua orang yang harus tetap bekerja di tengah pandemi ini. Mereka yang harus berhadapan dengan bahaya maut, mereka yang harus meresikokan diri untuk bisa terpapar virus ini karena tugas dan pekerjaan mereka. Kami memohon Engkau tetap menjagai dan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Ya Bapa, biarlah tangan kasih-Mu yang akan terus memberikan sukacita, sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami juga bersama-sama mau berdoa bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang akan menghadapi ujian akhir semester. Bapa, kami memohon kiranya Engkau menolong mereka, memberkati semua persiapan yang dilakukan, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menghadapi ujian akhir semester dengan baik pula. Kami tetap memohon kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Kami tetap memohon tuntunan tangan kasih-Mu dalam kami menjalani tapak demi tapak kehidupan kami di tengah segala keterbatasan dan kesulitan yang ada. Kami tetap memohon berkat-Mu itu boleh mencukupkan kehidupan kami. Bahkan kami memohon berkenanlah Engkau juga memakai kami untuk menjadi berkat
bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Berkenanlah Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Karena kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tahta maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada saat ini datang membawa persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini,
agar berkenan kepadamu ya Tuhan. Berkati juga setiap jemaat yang sudah menyampaikan persembahan ini. Isilah hati mereka dengan penuh sukacita ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan bukan suatu kekurangan bagi kami semua, tetapi menjadi sumber berkat yang daripadamu ya Tuhan. Berkati juga para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Penuhi kami dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di dalam surga, inilah doa, syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dan peliharalah pengharapanmu di dalam Dia. Tetaplah berjaga, kerjakan panggilanmu dengan setia dan tekun. Nantikanlah sukacita di hari kedatangan Juru Selamat yang membasuh dosa dunia. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Setiap janji hatiku kembali ku baruilah, sampai kepada ajalku ku puji pengasihannya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, biar jaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Kristus, sang sumber pengharapan, senantiasa menganugerahkanmu iman yang tangguh, pengharapan yang teguh, dan kasih yang utuh, hingga di dalam kesetiaan dan ketekunan engkau sanggup mengerjakan tugas panggilanmu di dunia. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selamanya. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha,
Ibadah telah selesai, jemaat silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.